para wanita yang pengen suami itu mau ngobrol sama dia, pelajari teknik pelakor. Buat suami sendiri. Pelakor itu punya teknik yang membuat suami itu bisa jatuh hati. Di antaranya pelakor memahami kebutuhan dasar laki-laki itu 3. Yang pernah saya bahas. Yang pertama, yang disingkat SPF. S, seks. Maka jangan sampai kebutuhan ini tidak dipenuhi karena sering nolak. Layani bahkan manjakan mata dia dengan visualisasi yang memang dibolehkan. Maaf ya, Ummu Sulaim itu sebelum dia menyampaikan kabar sesuatu kepada suaminya, dia berhias yang buat suaminya bergairah. Karena lelaki itu makhluk visual, wanita makhluk auditori berdasarkan riset. Maka laki-laki itu produk laki-laki biasanya jual SPG. Karena laki-laki membeli bukan karena butuh barangnya, yang SPG-nya cakep. Yang mana dia visualnya. Beda sama perempuan, ke perempuan penjualnya penting banyak ngomong. Jago ngomong. Makanya ibu-ibu kalau udah di Madinah Mekah, itu yang jual itu jago ngomong semua. Niatnya tadi cuman beli sesuatu, pulang bawa korma 15 kilo. Ini kenapa gitu? Karena jago ngomong dia. Murah bu, murah, halal gitu. Harus dibikin. Nah ibu-ibu muda. Nah wanita itu makhluk auditori, laki-laki makhluk visual. Makanya please berhiaslah karena itu yang diajarkan oleh Nabi supaya gairah seksualnya muncul. Jadi jangan sampai keluar rumah kita berhias, di rumah pakai daster bolong 3 ada sisa koyo. Jangan sampai. Makanya di luar kita boleh ke Arab-Araban, di rumah ke Barat-Baratan boleh. Ya, ada yang nanya, maaf secara vulgar, Ustadz apa hukumnya pakai lingerie? Jangankan pakai lingerie, nggak pakai pakaian pun boleh. Sama suami. Itu boleh. Makanya ini yang skill ini yang dimiliki oleh pelakor tapi istri nggak mengupgrade. Harus belajar itu seks. Karena otak laki-laki hipotalamusnya itu besar dan itu nggak isinya seputar hubungan syahwat dibandingkan perempuan. Kalau perempuan itu berkaitan dengan keintiman, kasih sayang, perasaan gitu. Kalau laki-laki ujung-ujungnya seks. Yang kedua, laki-laki butuh pride. Pride itu harga diri. Makanya laki-laki itu, ini kasusnya saya pernah tanganin ya. Saya nggak tahu udah pernah cerita apa belum ya. Yang saya pernah nangani kasus suami selingkuh terus dia minta izin, Ustadz boleh nggak saya bawa selingkuhan saya? Pernah ya saya cerita di sini? Belum ya? Jadi dia ada masalah. Dia sama selingkuhannya. Dia selingkuh ketahuan sama istrinya ngadu-ngadu, terus suaminya dengan gentle bilang, Ustadz saya minta ketemu sama Ustadz. Janjilah kita sebuah mall di daerah Jakarta Selatan, terus dia minta izin, boleh nggak saya bawa selingkuhan saya? Saya deg-degan, ini orang nyawanya berapa ya? Bayangkan, bahwa istrinya bawa selingkuhan, ini kan kalau di wilayah publik bahaya banget kok berantem kan. Saya deg-degan tuh, tapi udah. Akhirnya datanglah, pertama saya ngobrol sama istrinya sama dia dulu. Istrinya ini secara penampilan menarik, bla 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 bla. Ngobrol, dia nangis-nangis. Setelah itu udah dengerin, si suami bilang, Ustadz saya boleh telepon selingkuhan saya untuk datang biar di compare. Udah silakan. Saya deg-degan tuh. Telepon ya kamu datang aja. Udah nggak apa-apa. Ntar aku selesai. Enggak. Dia udah ditenangin, ada Ustadz juga kok gitu. Dia ngorbanin gue kan. Ini orang ngorbanin gue. Ada Ustadz juga gitu ya. Begitu dia datang, maaf ini saya pikir dia pelayan restoran. Ternyata maaf, tampilannya sederhana banget. Ternyata ini Ustadz selingkuhan saya, kaget saya. Jauh banget sama istrinya. Terus dia bilang dia hanya office boy di perusahaan saya, tapi saya merasa dihargai. Saya dilayani. Dia itu kalau apa-apa nanya pendapat saya. Kalau istri saya nanya pendapatan saya, dia nanya pendapat saya. Kemarin itu dia mau mudik, terus dia bilang gini, Mas, aku boleh minta pendapat kamu enggak? Aku kan dapat jatah cuma 5 hari dari kantor. Kalau misalnya aku nggak pulang gimana? Aku cuma ngirim uang aja. Lagian juga kalau pulang mepet banget waktunya, apalagi kondisi saat ini lagi macet. Apa kata saya ke dia? Enggak, kamu harus pulang. Ibu kamu butuh kamu, bukan sekedar tubuh atau uang kamu. Dia senang melihat kamu hadir. Cukuplah kamu datang dan menggembirakan dia. Baiklah Mas, aku ikut. Begitu udah sampai sono, dia WA. Mas, makasih ya. Aku untung ngikutin pendapat kamu. Kamu tuh awesome banget deh. Aku tuh merasa bersyukur banget ya. Please bimbing aku ya. Aku ngerasa benar-benar beruntung banget bisa kenal sama kamu.
please aku pengen banget bisa belajar dari kamu. Kata dia, saya merasa dilaki-lakikan. Makanya maaf, hal yang mungkin harus kita banyak itu adalah laki-laki itu butuh sekali-sekali bilang, Mas makasih ya. Mas kamu tuh bagi aku tuh hebat banget. Karena pelakor itu bayangin ada 2 WA masuk. WA pertama ada pelakor gitu, kamu tuh awesome banget, kamu keren bla bla bla. Kira istrinya, Mas beras habis. SPP belum dibayar, kamu tuh kalau kerja giat apa, kamu tuh bener-bener, itu udah beda tuh. Akhirnya tadi tuh dua WA masuk, satu dia lemah imannya. Yang satu dari pelakor, yang satu dari istri. Oke, istri diganti, namanya diganti jadi Mak Lampir kan gitu, atau Kapolsek. Gara-gara itu. Makanya ini penting. Satu, istri harus pintar mengatakan bahwa sering-sering. Yang ketiga, laki-laki butuh freedom. Jangan banyak menelpon untuk nanya di mana, kamu bulan jam berapa. Membuat pernikahan dianggap horor karena tau gitu gue jomblo aja. Selagi kita tahu dia nggak macam-macam hobi yang dijalankan, biarin aja. Mau beli apa udah nggak apa-apa lah. Yang penting kita dapetin dia, nggak usah dikekang. Laki-laki itu, Nabi itu yang membuat Khadijah itu menjadi wanita yang tak pantas dimadu. Karena Nabi itu dia izin mau tahanus ke Gua Hiro, itu Khadijah nggak bilang gini, berapa lama pulang? Kamu tuh benar-benar nggak pulang, biarin aja. Kan nggak ngapa-ngapain juga, dia mau menentukan sebagaimana wanita butuh me time, laki-laki juga butuh me time. Sama, jadi berikan aja haknya. Nggak usah baru pergi pagi 5 menit kemudian di mana? Ya Allah baru jalan. Jam berapa pulang? Biarin aja. Kamu kan perginya sama siapa? Ya, misalnya Ray bilang sama Dodi ya, istrinya misalnya. Jadi jangan gitu, ntar ya Dinda panikan juga gitu. Jangan, biarin aja, mau pergi udah penting, udah jelas sama orang. Apa? Karena SPF ini penting. Jadi tekniknya seperti itu. Jadi kalau mau mulai ngomong itu lewati 3 hal ini. Nah nanti kalau tahapannya ada 7 langkah. 7 langkah. Yang pertama, tadi penuhi kebutuhan dasar laki-laki ya. 1, visualnya dimanjakan dan hias. Kebutuhan perutnya dipenuhi, masaknya enak. 2, kebutuhan syahwatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki kalau sudah keluar itu, mulai nih kalau mau mulai ngomong sama suami bikin dia nyaman ya. Setelah dia keluar itu, hormon happiness-nya kan muncul tuh. Itu memberikan rasa tenang. Maka para ahli mengatakan mulailah bicara, tapi nggak boleh lebih dari 15 kata. Nggak boleh dulu 15 kata. 15 kata itu apa? Jangan menuntut, tapi memberikan apresiasi dulu. Contoh, Mas, terima kasih ya kemarin beliin tas Louis Vuitton ori buat aku misalnya tuh. Tuh 12 tuh, nggak nyampe kan? Pastikan itu adalah penghargaan bukan nyindir. Kalau nyindir suami bilang maksud lo, gitu, jangan. Itu suami nggak suka. 12, 15. Oke ya. Yang ketiga adalah ketuk pintu ego suami dengan minta izin. Laki-laki itu senang, wanita yang senang minta izin. Ya, bedakan minta izin sama ngasih informasi. Aku boleh nggak ke mall? Sekarang udah di mall, itu namanya informasi. Izin itu sebelum mesen atau naik angkot, naik Grab atau bahkan mesen supir, itu izin. Jadi, Mas, aku boleh ngomong sesuatu nggak sama kamu? Itu ketok pintunya gitu. Laki-laki seneng. Yang keempat pakai teknik I message. Tadi I message itu I. Aku tuh seneng loh Mas, kalau ada kesempatan ngobrol banyak sama kamu. Jadinya gini-gini gitu. Jadi rumusnya 3, sebutin perasaan. Sebutkan perilaku yang diharapkan. Yang ketiga, catat ini dampak dari perilaku dia. Ya, perasaan. Oke, nanti praktekin ya. Aku bahagia. Perasaannya positif, nggak boleh negatif. Aku sedih nanti. Yang paling positif dulu. Aku bahagia, aku senang, aku gembira, dan macam-macam. Kalau perilaku yang diharapkan itu apa? Kalau kamu tuh meluangkan waktu ngobrol setiap malam sama aku. Jadinya, dampaknya. Jadinya tuh aku ngerasa gak kesepian. Jadinya aku merasa dimuliakan. Jadinya gitu dampaknya. Oke ya. Udah 4 ya. Yang kelima, minta maaf. Maaf dalam bahasa komunikasi interpersonal bukan menunjukkan kita bersalah. Tapi adalah bahasa yang menurunkan tensi. Yang membuat dia terkoneksi. Maafin aku ya Mas kalau omonganku neko-neko membuat kamu gak nyaman. Karena orang itu kalau kita ngomong maaf turun tensinya.
lagi naik kendaraan nih, tiba-tiba motornya gor, buat. Kemudian dia bentak-bentak. Lu nggak melihat mata lu? Kalau dia balas, lu juga, wah gampar. Maaf ya mas, saya tadi nggak sengaja. Itu menurunkan tensi. Ya makanya kita bilang, maafin aku ya kalau omonganku. Yang keenam, penguatan apresiasi. Tapi biar bagaimanapun kamu suami yang hebat. Tapi bagaimanapun kamu telah berupaya untuk menyenangkan aku. Ya, yang ketujuh, kecup 3 titik di bagian yang disukai suami. 1, telapak tangan. Saya entah dari mana, saya selalu mengkritik sebagian orang mulai salamannya begini. Itu nggak disyariatkan. Dan secara psikologis nggak benar. Salaman itu gini. Karena ternyata saraf ini terhubung langsung dengan rasa nyaman di bagian ini. Makanya dikecup. Jadi yang benar itu, jadi kalau salaman itu suami istri atau bapak aman itu gini. Bukan gini, kan ada sekarang gini. Gitu ya. Saya bilang, untung gak diginiin, saya bilang. Anak saya itu entah dari mana salam gini. Saya bilang, balik. Kenapa sih Bi? Salamannya belum benar. Kayak gini. Balik. Adeknya ngerti nih, contohin. Adek, salaman Abi. Ini benar. Umi, contohin. Ini benar. Nih ketika kakaknya gini, anak remaja sekarang kayak gitu tuh. Dibilang gak benar ini. Yang benar tuh gini. Itu yang disyariatkan Nabi. Bukan begini. Nah, laki-laki itu sama gini. Kedua, pipinya. Berikutnya bahunya. Bahunya ditepuk. 3 cara itu bisa membuat laki-laki lebih merasa dekat dan bahagia dengan istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah.